Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita langsung aja nih membahas rangkuman yang Anda siapkan soal kerusuhan ya, yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia baru-baru ini. Betul, ini kejadiannya di akhir Agustus kemarin ya, tanggal 29 sampai 31 Agustus 2025. Ya, fokus kita coba memahami apa sih yang sebenarnya terjadi berdasarkan catatan yang Anda punya ini. Oke, jadi kita lihat peristiwanya itu terjadi hampir barengan ya, di Jakarta, terus Surabaya, Makassar, NTB, Kediri, sama Cilacap. Skalanya lumayan besar. Dan yang paling kelihatan dari info Anda ini, ada pola yang langsung bikin kita bertanya-tanya gitu. Pola ya? Nah itu dia. Yang pertama kali langsung kelihatan dari catatan Anda memang soal waktu kejadiannya itu. Serentak banget. Iya kan? 6 kota besar, waktunya cuma 3 hari. Kayaknya kok terlalu rapih ya kalau dibilang cuma, ledakan emosi spontan aja di tempat beda-beda. Gimana menurut Anda? Persis, itu poin penting pertama. Kejadian serentak di banyak tempat kayak gini itu agak aneh ya, kuat sekali anomalinya. Sulit gitu bayangin kalau massa gerak sendiri-sendiri, spontan, tapi bisa sesinkron itu tanpa ada ya semacam pemicu atau mungkin koordinasi dari pusat. Ini benang merah pertama yang penting banget dari sumber Anda. Oke. Terus benang merah kedua nih yang juga kelihatan banget di rangkuman Anda itu soal targetnya. Nah iya targetnya. Bukan cuma fasilitas umum atau gedung pemerintah aja kan ya? Meskipun itu juga terjadi sih, Anda catat ada perusakan pembakaran gedung DPRD di NTB, Makassar, Kediri, Cilacap, terus gedung Gerahadi Surabaya juga ya? Iya, Gedung Negara Gerahadi itu kan kediaman resmi Gubernur Jatim. Itu juga kena. Tapi bukan cuma itu kan? Justru yang lebih spesifik dan mungkin bikin khawatir itu serangan ke rumah pribadi pejabat tinggi. Itu jelas banget dicatat di sumber Anda. Nama-namanya juga disebut ya, kayak Ketua DPR Eko Patrio, terus Ahmad Syahroni, sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rumahnya dijarah gitu ya? Betul, nama-nama itu muncul sebagai target. Ini kan kayaknya nunjukin kalau sasarannya itu dipilih ya, ada kesengajaan di situ. Ada satu detil lagi nih yang, cukup dramatis ya, soal rumah Bu Sri Mulyani. Katanya ada dugaan pakai sinyal kembang api ya, buat aba-aba sebelum masa nyerbu. Info Anda cerita lebih jauh soal ini nggak? Atau cuma sebatas dugaan aja? Sumber Anda nyebutnya masih dugaan sih ya, dugaan penggunaan sinyal itu. Tapi adanya detail spesifik kayak gitu, lepas dari bener apa enggaknya, itu makin nguatin kesan ada ya semacam perencanaan di lapangan gitu. Oke. Ini kan bukan ciri khas kerumunan yang geraknya ngasal gitu, terlebih kayak taktik yang diatur. Tapi di tengah pola yang kayaknya terarah ini, catatan Anda juga nyebut kalau rumah warga biasa di sekitar lokasi itu ada yang ikut dijarah juga. Iya, ada laporan soal itu juga. Nah, itu gimana? Apakah itu cuma efek ikutan aja dari kekacauan atau ini malah bikin polanya jadi kabur ya? Bisa jadi dua-duanya sih ya. Kalau udah kaos gitu kan situasi di lapangan pasti sulit dikontrol ya. Penjarahan yang sifatnya oportunistik gitu ya pasti bisa terjadi. Masuk akal. Sampai puluhan miliar rupiah. Gede banget ya angkanya. Ini pasti cerminan dari skala kerusakan properti, baik punya negara atau pribadi. Betul. Tapi kerugian paling besar jelas bukan soal materi ya. Tentu. Info Anda nyebut ada korban jiwa juga kan? Di Makassar katanya 4 orang meninggal dunia ya? Iya, 4 orang meninggal di Makassar, kehilangan nyawa dalam peristiwa kayak gini, ya itu tragedi utamanya. Dan ini nunjukin tingkat kekerasannya separah apa gitu. Iya, benar. Terus gimana respon aparat? Rangkuman Anda nyebut puluhan orang udah jadi tersangka ya di berbagai kota. Contohnya 42 di Surabaya, 11 di Makassar. Iya, penangkapan udah dilakukan. Itu langkah awal yang penting ya. Nah, yang menarik dari detail yang Anda kumpulin ini, profil tersangkanya itu macam-macam. Oh ya? Gimana tuh? Ada yang ketangkep pas bawa bom molotov, itu kan nunjukin niat ya. Tapi ada juga ternyata anak di bawah umur yang terlibat. Wah, anak di bawah umur nih juga ya. Ini bisa jadi nunjukin ada lapisan pelaku yang beda-beda mungkin ya. Mungkin ada kelompok inti yang lebih terencana, terus ada kelompok lain, termasuk yang mungkin lebih rentan kayak anak-anak ini, yang ikut keseret aja gitu dalam kekacauan. Bisa jadi, sangat mungkin kayak gitu. Jadi kalau kita coba tarik kesimpulan sementara nih dari temuannya, kerusuhan serentak di banyak kota, targetnya spesifik ke simbol negara dan rumah pejabat, terus ada dugaan penggunaan taktik kayak sinyal, kerugiannya besar, material dan nyawa. Nah, kesimpulan paling kuat yang bisa ditarik dari sumber Anda ini apa?
Kesimpulan yang paling menonjol dari rangkuman Anda itu ya ini, rangkaian kejadian ini susah banget dilihat sebagai aksi spontan murni. Pola dan keserentakannya itu kuat banget ngarah ke dugaan adanya semacam organisasi atau bahkan apa istilahnya aktor intelektual gitu ya. Nah, istilah aktor intelektual itu penting ya. Ini kan bukan cuma nunjuk ke orang yang di lapangan, tapi ada dugaan pihak lain yang merencanakan, mungkin yang ngasih dana, dan yang gerakin ini semua dari belakang layar. Pasti ada agenda tertentu. Skala operasinya nunjukin kapasitasnya nggak kecil loh ini. Oke, jadi poin penting yang bisa Anda, para pendengar, ambil dari analisis sumber ini adalah bukti-buktinya, mulai dari keserentakan, pola targetnya, sampai detail taktis yang muncul. Secara keseluruhan itu ngebangun argumen kuat kalau ini lebih dari sekedar amuk massa biasa. Ada indikasi kuat, sebuah desain, sebuah rencana. Nih, seperti yang kayaknya kuat banget tersirat dari sumber Anda, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari upaya destabilisasi yang kelihatan begitu terencana ini? Dan kekuatan macam apa ya yang kira-kira mampu gitu menggerakkan bidak-bidak di begitu banyak papan catur secara bersamaan? Itu pertanyaan besarnya.